Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم Qul bi'sama ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Surat Al-Baqarah ayat 93. Artinya, ingatlah ketika kami mengambil janji dari kalian dan kami angkat bukit Tur Sina di atas kalian, seraya kami berfirman, peganglah teguh-teguh apa yang kami berikan kepada kalian dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengar tetapi tidak mentaati. Dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Katakanlah, amat jahat perbuatan yang diperintahkan iman kalian kepada diri kalian jika betul kalian beriman kepada Taurat. Dulur-dulur seiman, dari terjemahan ayat 93 surat Al-Baqarah di atas, kita dapat melihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghitung-hitung kembali terhadap kekeliruan mereka, pelanggaran mereka, terhadap janji dan sifat takabur mereka, serta berpalingnya mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di suatu saat diangkat bukit Tur Sina di atas mereka. Akhirnya mereka mau menerima janji itu, tetapi sudah itu mereka melanggarnya. Seperti yang disebutkan dari ayat di atas, yaitu yang artinya mereka menjawab, kami mendengar tapi tidak mentaati. Dulur-dulur seiman, tafsir ayat ini dikemukakan jauh sebelum ini. Abdul Razak meriwayatkan dari Qatadah sehubungan dengan tafsir firman Allah ayat surat Al-Baqarah ayat 93 ini, di mana artinya, dan telah meresap ke dalam hati mereka kecintaan menyembah anak sapi karena kekafirannya. Dulur-dulur seiman, Qatadah mengatakan bahwa menyembah anak sapi telah meresap dalam hati mereka, sehingga kecintaan mereka mendalam terhadap penyembahan tersebut. Hal sama juga dikatakan oleh Abul Aliyah dan Ar-Rabi Ibnu Anas. Dulur-dulur seiman, Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Isam ibnu Khalid, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar ibnu Abdullah ibnu Abu Maryam al-Ghasani dari Khalid ibnu Muhammad As-Saqafi dari Bilal ibnu Abu Darda. Nabi SAW telah bersabda, kecintaanmu terhadap sesuatu akan membuatmu buta dan tuli. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Daud dari Haywah ibnu Shuraih, dari Baqiyah, dari Abu Bakar ibnu Abdullah ibnu Abu Maryam dengan lafaz yang sama. Dulur-dulur seiman, As-Sadi meriwayatkan bahwa Nabi Musa alaihissalam segera menyembelih anak lembu itu dengan pisau besar, kemudian mencampakkannya ke laut. Setelah itu, maka tiada suatu laut pun yang mengalir masa itu kecuali
terjadi sesuatu padanya. Kemudian Musa alaihissalam berkata kepada kaumnya, minumlah kalian dari airnya. Maka mereka pun minum. Barang siapa yang cinta kepada anak lembu itu, maka keluarlah emas dari kedua sisi kumisnya. Yang demikian itu disebutkan Allah dalam firman ayat 93 Al-Baqarah di atas. Yang artinya, dan telah diresapkan ke dalam hati mereka itu kecintaan untuk menyembah anak sapi. Dulur-dulur seiman, Ibnu Abu Hatim meriwayatkan telah menceritakan kepada kami Abi, maksudnya ayahnya, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Raja, telah menceritakan kepada kami Israel dari Abi Ishaq, dari Imarah ibnu Umair, dari Ibnu Abdurrahman al-Sulami, dari Ali radhiyallahu anhu, yang mengatakan bahwa Musa alaihi salam menuju ke arah patung anak lembu itu, lalu meletakkan air, maksudnya kendi air di atasnya. Kemudian ia mendinginkan anak lembu itu dengan air kendi itu, sedangkan ia berada di pinggir sungai. Tiada seorang pun yang minum air tersebut dari kalangan orang-orang yang pernah menyembah anak lembu, melainkan wajahnya menjadi kuning seperti emas. Said Ibnu Jubair mengatakan sehubungan dengan tafsir firman ayat 93 dari surat Al-Baqarah di atas. Ketika anak lembu itu dibakar, sesudah itu didinginkan dan ditaburkan abunya ke sungai, maka mereka meminum airnya hingga wajah mereka tampak kuning seperti warna minyak zafaran. Dulur-dulur seiman, Al-Qurtubi meriwayatkan dari kitab Al-Fusairi bahwa tiada seorang pun yang minum air sungai itu dari kalangan orang-orang yang menyembah anak lembu kecuali ia gila. Kemudian Al-Qurtubi mengatakan, bukan pendapat ini yang dimaksud dari ayat itu, karena makna yang dimaksud dari konteks ayat tersebut adalah bahwa warna kuning tampak pada bibir dan wajah mereka, sedangkan hal yang termaktub adalah menceritakan bahwa telah meresap ke dalam hati mereka kecintaan untuk menyembah anak lembu, yakni saat mereka menyembahnya. Dulur-dulur iman, dalam ayat 93 surat Al-Baqarah di atas, yang artinya katakanlah amat jahat perbuatan yang diperintahkan oleh iman kalian kepada diri kalian, jika betul kalian beriman kepada Taurat. Itu maksudnya, artinya alangkah jahat perbuatan yang sengaja mereka lakukan di masa lalu dan di masa sekarang, yaitu mereka ingkar terhadap tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka menentang para nabi, dan dengan sengaja mereka ingkar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harta ini merupakan dosa mereka yang paling besar. Dosa mereka, artinya para Yahudi itu, yang paling besar dan parah yang mereka lakukan. Mengingat mereka itu, maksudnya orang Yahudi itu, orang Bani Israel itu kafir kepada penutup para rasul. Sedangkan dia adalah penghulu dari para nabi dan para rasul yang diutus pada seluruh umat manusia. Bagaimana mereka dapat mendakwakan bahwa diri mereka itu beriman, sedangkan mereka telah melakukan semua perbuatan buruk itu? Antara ini mereka sering melanggar janji kepada Allah, ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan mereka berani menyembah anak sapi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah perilaku orang Yahudi yang dicantumkan dalam ayat tersebut di atas. Demikianlah makna singkat dari ayat 93 surat Al-Baqarah. Semoga mendapat hikmahnya dari ayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.